Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Farid Ardiansyah selaku pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Dan tak lupa teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul, bisa melakukan aktivitas pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah biqaulin alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membimbing umatnya dari zaman unta sampai dengan zaman Toyota seperti zaman sekarang saat ini. Dan yang kita harapkan syafaatnya min hadza yaumin ila yaumil qiyamah. Untuk yang selanjutnya, saya Diki Fernanda Pramudia akan mempresentasikan mengenai syarat dan prosedur pendirian koperasi. Sebelum koperasi berdiri, itu pasti mempunyai syarat-syaratnya dan ada prosedurnya. Adapun syarat-syaratnya seperti yang telah ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Syarat pembentukan koperasi itu didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk. Maksudnya, koperasi tersebut dibentuk itu menuju ke koperasi primer ataupun koperasi sekunder. Jadi harus jelas. Untuk yang kedua, apabila koperasi membentuk koperasi primer, jadi memerlukan minimal 20 orang anggota dan untuk syarat membentukkan koperasi sekunder memerlukan yaitu minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum atau koperasi primer yang sudah berbadan hukum. Yang ketiga yaitu koperasi yang dibentuk harus berkedudukan atau berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Yang keempat, untuk pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Yang kelima, koperasi tersebut harus memiliki anggaran dasar. Untuk anggaran dasar biasanya yaitu mengemukakan satu nama dan tempat kedudukan. Kedudukan maksudnya nama koperasi, seperti contoh koperasi mitra usaha, dan tempat kedudukannya di Ngawi. Yang kedua, landasan, asas, dan prinsip koperasi. Yang ketiga, maksud dan tujuan didirikannya koperasi. Yang keempat, kegiatan usaha. Yang kelima, keanggotaan. Yang keenam, perangkat koperasi. Yang ketujuh yaitu ketentuan mengenai permodalan perusahaan koperasi. Yang kedelapan, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha. Yang kesembilan, pembubaran dan penyelesaian. Yang kesepuluh yaitu sanksi-sanksi. Yang ke-11, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus. Dan setelah ada anggaran dasar koperasi, tahap yang selanjutnya yaitu tahap persiapan pendirian koperasi, yang mana koperasi itu didirikan karena adanya suatu maksud dan tujuan dan memiliki tujuan ekonomi yang sama dari segelintir orang, yang minimal yaitu 20 anggota. Maksud tujuan ekonomi yang sama yaitu seperti kayak nelayan, pedagang, dan lain-lain yang mendirikan koperasi dengan tujuan yang sama. Dan apabila sudah memiliki tujuan tersebut, perwakilan dari pendiri tersebut dapat meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM ataupun lembaga pendidikan lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai
pengertian, maksud, tujuan, struktur, organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi ke depannya. Dan setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan, tahapnya selanjutnya yaitu rapat pembentukan koperasi. Yang mana rapat pembentukan ini minimal harus dihadiri oleh 20 orang anggota sebagai syarat sahnya terbentuknya koperasi primer. Selain itu, pejabat desa dan pejabat dinas koperasi dan UKM yang hadir di situ dapat membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan atau yang perlunya. Hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan yaitu yang pertama, pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi. Yang kedua, pembuatan anggaran dasar koperasi. Yang ketiga, pembentukan pengurus dan pengawas. Yang keempat, neraca awal koperasi atau modal awal koperasi. Yang kelima, rencana kegiatan usaha. Untuk anggaran dasar sudah saya sampaikan di depan tadi. Untuk yang tahap selanjutnya setelah hasil rapat dicapai, akta pendirian yang merupakan hasil rapat tadi diajukan kepada notaris, dan notaris mengajukan ke Kementerian Koperasi dan UKM dengan melampirkan surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi, 2 rangkap akta pendirian koperasi, surat kuasa pendiri, notulen rapat pembentukan koperasi, akta pendirian koperasi yang ditanda tangani oleh notaris, surat bukti jumlah setoran pokok dan setoran wajib sebagai modal awal, surat keterangan domisili, surat rencana kerja koperasi 3 tahun ke depannya, dan rencana anggaran dan belanja koperasi. Dan apabila koperasi tersebut memiliki atau rencana memiliki unit simpan pinjam, maka harus memiliki permohonan izin usaha. Permohonan pendirian tadi yang diajukan ke Kementerian Koperasi dan UKM disahkan dalam waktu 3 bulan. Namun, apabila dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang dikirim oleh notaris tersebut tidak diberikan kepastian atau diberikan keputusan oleh yang pihak berwenang, maka pendirian koperasi tersebut disahkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Koperasi memperoleh status badan hukum sejak disahkannya pemerintah. Koperasi mengesahkan keputusan pengesahan badan hukum disampaikan secara langsung ke pendiri. Jadi langsung dari pemerintah atau dinas koperasi dan UKM ke notaris dengan tembusan gubernur atau bupati wali kota setempat yang langsung disampaikan kepada pendiri dari koperasi bahwasanya koperasi telah mempunyai status badan hukum dan boleh beroperasi sejak saat disahkannya itu. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan, bahwasanya apabila nanti dari teman-teman ada yang kurang jelas atau yang ingin menambahkan dari yang saya sampaikan, dipersilahkan. Bahwasanya nanti tidak hanya yang saya persilahkan kepada yang bertanya saja, namun yang dapat menambahkan juga untuk tambahan dari materi yang telah saya sampaikan tadi untuk jadi bahan diskusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.